Ekuador tekuk Qatar. Fans Qatar ngambek pulang duluan di tengah laga. Kalemilahi buka Piala Dunia 2022. Frenkie de Jong ngamuk serang petinggi Barca. Sadio Mane semangati pemain Senegal. Halo football lovers, langsung saja kita akan memberikan informasi seputar dunia sepak bola yang pastinya spesial untuk Anda. Meski belum resmi berpisah dengan Manchester United, jersey yang dikenakan Cristiano Ronaldo di pertandingan melawan Aston Villa awal November lalu, yang kemungkinan bakal jadi laga terakhirnya itu sudah terjual dengan harga fantastis. Dilansir Sport Bible, jersey away berwarna putih itu sudah dibeli oleh penawar asal Cina yang enggan disebutkan namanya, dengan harga 39.000 pounds atau setara dengan 725 juta rupiah. Baru-baru ini, Football Italia mengungkapkan fakta yang melibatkan punggawa Manchester United, Christian Eriksen. Menurut laporan, sang pemain ternyata merasa sedih karena harus meninggalkan Inter Milan lebih cepat karena serangan jantung yang ia alami. Peraturan di Serie A memang sangat ketat soal kebugaran, dan Eriksen tak memenuhi standar tersebut. Eriksen pun sempat merasa sedih karena ia merasa waktunya di Italia sangat berkesan. Ia tergabung dengan skuad Nerazzurri yang meraih Scudetto pada 2020-2021. Membawa Wales ke ajang besar Piala Dunia membuat Aaron Ramsey merasa sedikit emosional. Ia juga sempat berkata bahwa Piala Dunia kali ini ia persembahkan untuk legenda Wales. Dilansir The Sun, Ramsey menjadi emosional karena ia berhasil membawa Wales ke Qatar di tengah keadaan sepak bola Wales yang tidak baik-baik saja. Ia juga mengatakan bahwa Piala Dunia kali ini ia persembahkan untuk legenda Wales, Gary Speed, yang telah meninggal 11 tahun lalu. Selain Ramsey, Evermore juga semangat dalam menyambut Piala Dunia pertama mereka sejak 1958. Dilansir BBC, dengan bergabungnya Wales dengan Inggris di grup B, itu membuat Moore semangat. Ia tak sabar untuk menggulingkan Inggris dari grup B. Ia tak segan-segan mengatakan kalau ia dan timnas Wales siap menggantikan negara tetangganya itu untuk lolos ke babak 16 besar. Di tengah performanya yang tak kunjung membaik, Eden Hazard masih percaya bahwa ia bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk Belgia. Dilansir Goal, meski sudah tidak dalam kondisi terbaiknya, Hazard menekankan kalau ia masih mempertahankan teknik yang ia punya. Meski berat badannya terus bertambah, Hazard yakin masih bisa berkontribusi banyak bagi negaranya di Piala Dunia 2022 kali ini. Mendengar kabar bahwa Cristiano Ronaldo akan dipecat, Todd Boehly kembali menghidupkan minatnya kepada sang mega bintang. Kabarnya, Boehly ingin menandai rezimnya di Inggris dengan mendatangkan Ronaldo ke Chelsea. Namun menurut Goal, hal itu bertolak belakang dengan sang pelatih Graham Potter. Menurut laporan, dengan mendatangkan Ronaldo, Boehly bisa saja merusak proyek Potter. Menurut Potter, dengan adanya Ronaldo itu akan mengganggu keseimbangan lini depan yang sudah diisi oleh Kai Havertz dan juga Aubameyang. Jelang bursa transfer Januari, Tottenham telah dikaitkan dengan bintang Atalanta, Ruslan Malinovskyi. Dilansir Football Italia, kemungkinan Spurs mendatangkan Malinovskyi kian terbuka karena kontrak sang pemain akan berakhir pada bulan Juni 2023. Terlebih, hubungan sang pemain dengan pelatihnya Gian Piero Gasperini kian memburuk sejak awal musim. Menurut laporan, ini jadi momentum yang tepat bagi Spurs apabila ingin mendatangkan sang gelandang. Negosiasi belum terjalin, tapi Conte tampaknya serius untuk mendatangkan Malinovskyi. Baru-baru ini, Paulo Fonseca mengatakan bahwa ia tidak memiliki dendam kepada AS Roma setelah digantikan Jose Mourinho. Fonseca sendiri mendapatkan kabar bahwa ia akan digantikan jauh sebelum ia dipecat, dan itu membuatnya sedikit frustasi. Namun, sikap Mourinho membuatnya sedikit lega. Dilansir Football Italia, Fonseca membeberkan ketika klub ingin menggantikannya dengan Mourinho, pelatih asal Portugal itu langsung mengirimkan pesan kepadanya. Hal itu menimbulkan rasa respek kepada Mo. Fonseca sangat menghargai keterbukaan dan kejujurannya.
Setelah berkontribusi dalam 4 gol Manchester United dalam 4 pertandingan terakhir, Alejandro Garnacho dikabarkan akan mengalami kenaikan gaji yang signifikan. Dilansir Daily Star, Garnacho dan United sedang mendiskusikan kontrak baru dan kabarnya sang pemain akan mendapatkan kenaikan gaji hingga 10 kali lipat. Saat ini Garnacho mendapatkan gaji 5.000 pounds atau setara dengan 92 juta rupiah per pekan, dan jika ia menandatangani kontrak baru, gajinya akan meningkat jadi 50.000 pounds atau 929 juta rupiah per pekan. Punggawa Juventus Federico Chiesa baru kembali dari cedera panjang yang ia alami Februari lalu. Kini, ia sudah mengantongi 3 penampilan di semua kompetisi bersama La Spezia Signora musim ini. Karena Italia tak lolos Piala Dunia, sang pemain berniat untuk memangkas masa libur raya demi meningkatkan kebugaran. Dilansir Football Italia, Chiesa rela memangkas libur jeda Piala Dunianya demi meningkatkan kebugarannya untuk mempersiapkan diri jelang paruh kedua Serie A musim 2022-2023. Timnas Qatar harus mengakui ketangguhan timnas Ekuador di laga pembuka Piala Dunia 2022. Bermain di Al Bayt Stadium, Qatar tampak tidak maksimal sejak menit awal. Mereka tidak bermain lepas. Di sisi lain, Ekuador tampil cukup percaya diri sejak menit awal. Kedua gol Ekuador kali ini diborong oleh penyerang mereka, Enner Valencia di menit ke-16 lewat titik penalti dan menit ke-31 melalui sundulan kepala. Hasil ini untuk sementara menempatkan Ekuador di posisi pertama klasemen Grup A. Qatar mencatatkan rekor buruk dalam Piala Dunia 2022. Mereka jadi tuan rumah pertama yang kalah pada pertandingan pertama ajang paling bergengsi tersebut. Bukan cuma itu, kekalahan ini juga merusak rekor sempurna timnas Qatar di Stadion Al Bayt. Sebelumnya, timnas Qatar sudah bermain 3 kali di stadion berkapasitas 60.000 penonton dan selalu menang dengan total skor 9-0. Dalam periode tersebut, timnas Qatar menaklukkan Uni Emirat Arab, Irak, dan Bahrain. Timnas Qatar tampil buruk di laga pembuka Piala Dunia 2022. Menjamu Ekuador, mereka menunjukkan permainan yang grogi. Supporter Qatar pun jelas begitu kecewa dengan penampilan timnya. Pada pertengahan babak kedua, ribuan orang memilih meninggalkan Stadion Al Bayt Al Khor. Salah satu fans Qatar, Ahmed Al-Darwish, mengatakan, "Penampilan kami sangat-sangat buruk. Segala hal sebelum penampilan sangat luar biasa, namun penampilan kami sangat buruk." Wasit tidak mengesahkan gol pertama Enner Valencia ke gawang Qatar. Rekaman VAR dan bantuan simulasi animasi 3D menjelaskan Michael Estrada berada pada posisi offside karena lututnya berada di belakang kiper Saad Al-Shib saat terjadi perebutan bola di area gawang Qatar. Menurut aturan pertandingan internasional FIFA, pemain dari tim yang menyerang terperangkap dalam posisi offside bila anggota badannya berada di belakang kiper tim yang diserang, meski masih ada satu pemain non-kiper yang tidak terlibat langsung dalam proses gol. Hanya dengan bantuan VAR, wasit dapat membuktikan situasi sulit. Keputusan Qatar melarang alkohol di dalam stadion pada gelaran Piala Dunia 2022 nampaknya tak disambut baik fans Ekuador. Beberapa supporter menyuarakan protes lewat nyanyian terkait keputusan untuk melarang bir. Hal itu diketahui dalam unggahan Twitter yang dibuat jurnalis asal Inggris, Sam Street. Ia mengunggah momen ketika fans Ekuador meneriakan kalimat tersebut. Opening Piala Dunia 2022 dibuka dengan berbagai performa, salah satunya lantunan ayat suci Al-Quran. Pembacaan kalam ilahi ini dilantunkan oleh penyandang disabilitas bernama Ghonim Al-Miftah. Ghonim Al-Miftah yang merupakan brand ambasador Piala Dunia 2022 membaca ayat suci Al-Quran, tepatnya surat Al-Hujurat ayat 13. Selain Ghonim, aktor Amerika Serikat Morgan Freeman dan bintang BTS Jungkook juga hadir di kesempatan tersebut. Usai memenangkan laga kontra Qatar, pelatih timnas Ekuador Gustavo Alfaro mengakui bahwa skuadnya bisa melewati tekanan dengan mengamankan 3 poin. Meski menang, namun Gustavo Alfaro mengatakan bahwa masih ada yang perlu ditingkatkan dalam skuadnya. Yang paling penting adalah menang. Kami bermain seperti yang kami inginkan.
Kericuhan terjadi jelang duel perdana Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ekuador. Di fan zone, kerusuhan terjadi oleh para penonton. Lagi-lagi alasan sepele, para penonton tak bisa masuk ke kawasan Al-Bidda sebagai area khusus penggemar. Penonton dengan jumlah ribuan itu memaksakan diri masuk ke area fan zone yang telah disediakan oleh layar raksasa di lokasi itu. Polisi pun dengan sigap mengamankan lokasi. Hingga kini belum ada kabar soal korban dari peristiwa ini. Timnas Inggris berencana untuk melakukan aksi berlutut jelang kick-off di laga kontra Iran malam ini, Senin 21 November. Sang pelatih Gareth Southgate mengatakan momen Piala Dunia 2022 menjadi hal yang paling penting untuk memberikan pesan khusus. Seperti diketahui, Inggris telah berlutut sebelum pertandingan sejak 2020. Awalnya karena solidaritas terhadap protes atas kematian George Floyd di tangan seorang petugas polisi Minneapolis dan untuk mendukung kesetaraan atau anti-diskriminasi. Timnas Wales akan bertemu Amerika Serikat di Ahmad bin Ali Stadium pada matchday 1 Grup B Piala Dunia 2022 Selasa 22 November jam 2 waktu Indonesia Barat. Sang kapten Gareth Bale yang bisa dibilang cukup paham sepak bola Amerika Serikat karena bermain untuk Los Angeles FC tidak boleh dilupakan. Bale siap main dan akan membuktikan bahwa dirinya mampu menaklukkan negeri Paman Sam. Ada kabar buruk datang bagi Juventus. Dikutip Coach Offside, winger andalan mereka Federico Chiesa dilaporkan masuk dalam radar transfer Chelsea. The Blues tertarik merekrut Chiesa di tahun 2023 nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea sedang mencari winger baru karena Graham Potter tidak puas dengan skuad Chelsea saat ini. Beberapa winger Chelsea diklaim tidak cocok dengan skema permainan Potter. Frenkie de Jong menuduh petinggi Barcelona sengaja menginginkan dirinya untuk hengkang dari Camp Nou. Ia pun membeberkan kecurigaannya tersebut baru-baru ini. De Jong menjelaskan bahwa hubungan antara dirinya dan petinggi klub telah rusak. Meski tidak terlibat secara langsung, tapi pemain Belanda itu mengaku tetap profesional. Tudingan tersebut semakin kuat saat De Jong mengetahui dirinya tidak mendapatkan kejelasan soal kontraknya di Barcelona. Dia mengaku sangat jengkel akan hal tersebut. Prancis dipastikan tanpa Karim Benzema di Piala Dunia 2022. Meski demikian, pelatih Prancis Didier Deschamps tidak akan memanggil pemain lagi sebagai pengganti. Prancis akan menjalani Piala Dunia 2022 dengan 25 pemain. Sementara itu melalui akun Instagram miliknya, Benzema mengaku terpaksa menyerah di Piala Dunia 2022 demi kebaikan timnas Prancis. Ia mencoba legowo. Bagaimanapun kepentingan tim di atas segalanya. Kapten Senegal Sadio Mane telah menjalani operasi pada cedera lutut yang membuatnya absen dari Piala Dunia 2022. Mane pun memberikan pesan semangat kepada rekan-rekannya jelang duel kontra Belanda. Mane yakin rekan setimnya akan berusaha tampil maksimal untuk meraih hasil terbaik di Piala Dunia 2022. Seperti semua fans, saya yakin bahwa saya rekan satu tim akan bertarung sebagai satu orang dan seperti yang biasa mereka lakukan untuk menghormati Senegal kita tercinta. Tim yang gagal lolos ke Piala Dunia 2022, Italia harus mengakui keunggulan Austria dalam laga uji coba. Bertanding di Stadion Ernst Happel Senin dini hari tadi, Azzurri tumbang dengan skor 0-2. Austria sudah mampu mengungguli Italia 1-0 di menit ke-6 lewat Xavier Schlager yang memanfaatkan umpan Marco Arnautovic. Austria lantas memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-36 lewat sepakan bebas David Alaba. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, posting di sosial media kalian dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!